Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Azkanisa. Di sini saya akan menyampaikan materi dari bedah buku yang saya lakukan. Materi yang akan saya presentasikan yaitu berjudul Diagnosis dan Prognosis mengenai prinsip diagnostik. Di dalam bab ini saya akan menyampaikan dua pembahasan. Yang pertama yaitu elemen-elemen dalam diagnosis, dan yang kedua yaitu konteks dan diagnosis patologis. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Prinsip-prinsip yang memungkinkan psikolog untuk merumuskan ringkasan diagnostik yang ringkas dan disajikan secara bermakna akan dibahas di dalam bab ini. Pernyataan diagnostik yang dirumuskan dengan baik dan bermakna merangkum fungsi, masalah, dan kekuatan pasien dengan cara yang menunjukkan sifat gangguan dan potensi yang ada untuk perubahan. Identifikasi perubahan tersebut kemungkinan dapat mengarah pada desain tujuan strategi intervensi yang secara masuk akal dan sistematis berhubungan dengan temuan diagnostik. Selain itu, analisis diagnostik yang dibentuk dengan hati-hati bersama dengan implikasinya untuk intervensi yang tepat memberikan kesempatan untuk mengevaluasi prognosis pasien. Dengan demikian, diagnosis mengarah pada penilaian prognostik. Sama seperti diagnosis yang menunjukkan fungsi total pasien dalam kerangka kerja yang dikemas, pernyataan prognostik menunjukkan jenis perubahan, pertumbuhan, perbaikan, atau bahkan penurunan yang mungkin terjadi. Karena prognosis untuk pasien dan pilihan intervensi sangat bergantung pada implikasi yang terkandung dalam penilaian diagnostik, analisis yang cermat terhadap struktur diagnosis menjadi sangat penting. Kita beranjak ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai elemen-elemen diagnosis. Elemen yang pertama yaitu diagnosis sebagai fenomena pergeseran. Perlu dicatat bahwa diagnosis dirumuskan pada titik tertentu dalam kehidupan pasien. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa dalam kasus tertentu, diagnosis mungkin hanya mewakili pernyataan sementara atau terbatas waktu tentang pasien. Dengan demikian, itu bisa menjadi fenomena pergeseran. Contoh pergeseran diagnostik adalah psikosis yang baru jadi, yang muncul, atau sebaliknya, psikosis yang berlanjut menuju remisi di mana karakterologi yang relatif stabil muncul. Contoh tambahan adalah perubahan tipe karakter yang mengikuti pengobatan psikoterapi. Contoh ini juga mencerminkan fakta bahwa diagnosis mungkin merupakan fenomena yang berkembang. Oleh karena itu, melaporkan potensi perubahan sehubungan dengan perumusan diagnosis apapun merupakan kontribusi penting yang dapat dibuat oleh psikolog. Kita lanjut ke elemen yang kedua, yaitu hubungan antara diagnosis dan masalah yang muncul. Pentingnya bagian dari proses diagnostik ini dihasilkan dari fakta bahwa gangguan yang muncul adalah contoh dari masalah kepribadian yang mendasari dan gejala serta masalah yang mendasarinya telah berkontribusi pada rujukan tes. Gejala yang muncul mewakili pertumbuhan tekanan psikologis pada orang tersebut dan mungkin juga mencerminkan kesulitan yang dikenakan pada jaringan sosial individu. Kerentanan yang melekat dalam struktur kepribadian keseluruhan individu atau pergeseran dalam aspek internal fungsi kepribadian memberikan kesempatan pengembangan gejala. Dengan demikian, hubungan antara keluhan yang muncul dan diagnosis dapat diklarifikasi dengan menunjukkan hubungan tertentu. Gejala yang muncul, prognosis, dan pilihan intervensi mungkin tergantung pada sifat hubungan antara struktur dan fungsi kepribadian secara keseluruhan dan hasil dari gejala tunggal atau gejala yang tampaknya lebih terbatas. Misalnya, keluhan hyperaktif mendadak pada anak usia sekolah memerlukan penggambaran diagnostik gejala berdasarkan sifatnya, konsistensi, konteks kemunculannya, durasi, dan tanda-tanda gangguan yang sesuai. Kejelasan tentang sifat masalah yang muncul tidak sepenuhnya berguna, kecuali jika sifat gangguan kepribadian yang menyebabkannya juga dipahami. Akibatnya, diagnosis
paling berguna bila dikaitkan dengan konteks keluhan yang diajukan. Dalam kasus seorang siswa yang hyperaktif, intervensi dan prognosis terutama akan tergantung pada masalah kepribadian yang mendasari yang terkait dengan gejala asli dan yang tercermin dalam mikrokosmos. Sebagai salah satu kemungkinan, hyperaktivitas dapat berkembang dari trauma organik baru-baru ini seperti trauma yang berasal dari cedera kepala, mungkin berasal dari kristalisasi gejala yang berasal dari kerusakan otak, minimal yang mendasari yang tiba-tiba muncul sebagai respons terhadap peningkatan tuntutan konsentrasi dan pembelajaran di sekolah. Itu mungkin ditimbulkan oleh rasa kesal, reaksi ketakutan dan kemarahan anak-anak yang diam-diam terhadap perpisahan orang tua, atau mungkin merupakan tanda munculnya psikosis pada anak yang kerentanannya telah dirangsang oleh peningkatan tekanan sosial. Hubungan yang dapat dipahami dengan jelas antara gejala asli dan nyata pada tingkat perilaku atau pengalaman dan diagnosis saat ini dapat menciptakan fokus yang lebih efektif terhadap makna gejala, tujuannya, potensi orang tersebut untuk berubah, dan intervensi yang tepat. Dengan cara yang sama, pilihan strategi intervensi dan prognosis konsekuen yang dapat mencakup atau menggabungkan pengobatan, psikoterapi, atau penempatan pendidikan khusus tentu tergantung pada klarifikasi hubungan gejala dengan sumber yang mendasarinya. Selanjutnya kita akan membahas elemen yang ketiga dari diagnosis, yaitu patologi akut versus kronis. Unsur lain yang berperan dalam perumusan diagnosis adalah durasi keluhan gejala. Penentuan perlu dibuat sehubungan dengan timbulnya perilaku yang mengganggu, yang kemudian memungkinkan penilaian panjangnya kesulitan individu dan apakah ada prekursor untuk gangguan khusus ini sebelumnya telah muncul. Pentingnya durasi pola patologi sering dikaitkan dengan keseriusan diagnosis serta optimisme atau kewaspadaan prognostik. Secara umum, gangguan akut memiliki prognosis yang lebih baik dan gangguan kronis lebih bermasalah dan oleh karena itu lebih tahan terhadap perubahan. Misalnya depresi endogen, di mana secara historis lama suasana hati depresi ada tanpa pencetus eksternal yang jelas, dapat menyarankan prognosis yang buruk. Sebaliknya, diagnosis depresi reaktif disertakan dalam DSM-4 sebagai gangguan distimik, menunjukkan suasana hati depresi yang relatif baru onset di mana gejala secara langsung terkait dengan peristiwa traumatis tertentu seperti kehilangan atau cedera. Dalam kasus onset baru-baru ini, depresi adalah reaksi dalam kepribadian yang dirancang untuk menghilangkan kepanikan dan kecemasan dan memungkinkan individu untuk mendapatkan waktu untuk mengatasi masalah. Dalam keadaan onset akut ini, prognosis umumnya positif. Namun, ketika peristiwa traumatis tidak ditangani secara adaptif, reaksi akut dapat berpotensi berkembang menjadi lebih berlarut-larut. Karena dalam sebagian besar kasus onset akut memiliki prognosis positif, psikolog harus menyadari bahwa ketika depresi reaktif menjadi kronis, struktur karakter yang mendorong kristalisasi fitur depresi adalah pasti ada di bawah permukaan. Karakterologi yang mendasarinya mungkin untuk misalnya berhubungan dengan kebutuhan akan kasih sayang dan ketergantungan. Oleh karena itu, psikolog berada dalam posisi unik untuk mengevaluasi gejala akut di bawah permukaan. Karakterologi yang mendasarinya mungkin untuk misalnya berhubungan dengan kebutuhan akan kasih sayang dan ketergantungan. Oleh karena itu, psikolog berada dalam posisi unik untuk mengevaluasi gejala akut serta tren karakter jangka panjang yang dapat memperumit diagnosis masalah akut. Itu koeksistensi gangguan akut atau reaktif bersama dengan gangguan yang lebih bertahan lama mendasari mengungkapkan bahwa ada serta tren karakter jangka panjang yang dapat memperumit diagnosis masalah akut. Itu koeksistensi gangguan akut atau reaktif bersama dengan gangguan yang lebih bertahan lama mendasari mengungkapkan bahwa ada berbagai tingkat fungsi dalam kepribadian dan bahwa formulasi diagnostik perlu mencerminkan mereka. Selanjutnya ada elemen yang keempat, yaitu tingkat diagnosis. Ada 4 tingkatan diagnosis. Yang pertama, diagnosis neurotik atau gangguan kecemasan ditentukan oleh
dominasi kecemasan, dan gejala yang berhubungan dengan kecemasan. Yang kedua yaitu diagnosis gangguan karakter atau kepribadian didasarkan pada relatif tidak adanya kecemasan dan peran penting dari pola sifat maladaptif yang bertahan lama. Yang ketiga yaitu diagnosis yang melibatkan psikosis didasarkan pada pemikiran mendalam atau penyimpangan suasana hati yang mengganggu pengujian realitas mendasar. Dan yang terakhir yaitu gangguan organik didasarkan pada trauma fisik atau neurofisiologis yang mendasari gangguan dalam fungsi kepribadian. Elemen yang terakhir yaitu mengintegrasikan tingkat diagnostik. Tingkat diagnosis harus terintegrasi. Integrasi ini dibuat dengan mengacu pada struktur karakter, gangguan kecemasan, atau bahkan keadaan psikotik yang baru terjadi. Diagnosis dapat merujuk pada manifestasi perilaku, fenomena internal yang melibatkan kecemasan dan suasana hati, kemudian struktur karakter, jaringan sifat dan watak kepribadian yang bertahan lama, dan fitur psikotik atau organik. Lanjut kepada pembahasan yang kedua yaitu konteks dan diagnosis patologis. Karena pasien dirujuk untuk pengujian dan evaluasi sebagai akibat dari keluhan dan kebingungan yang mengelilinginya, adalah logis untuk membahas konteks keluhan saat mengembangkan dan menformalkan ringkasan diagnostik. Hanya menyatakan kembali masalah dalam istilah diagnostik tidak cukup karena gagal untuk meningkatkan kekuatan penjelas penilaian dan tidak meringkas temuan tes. Misalnya hanya melaporkan penyalahgunaan alkohol, tidak menjelaskan proses apapun yang terlibat. Akibatnya, diagnosis konteks patologis di mana masalah saat ini tertanam merupakan bagian penting dari upaya diagnostik. Jadi, mengaitkan keluhan yang disajikan dengan konteks patologisnya adalah kesimpulan dengan psikolog akan melibatkan perincian aspek-aspek gangguan kepribadian yang berhubungan dan mengklasifikasi masalah yang disajikan.